Halo teman-teman, calon property owner, kembali berjumpa dengan saya Willy Steven di channel Deal with Willy. Ya, pada kesempatan kali ini saya mau share tentang properti yang sudah kembali pulih dari krisis pandemi ya. Jadi kita tahu ya, waktu kemarin masa pandemi itu ya semua lini kehidupan itu memang krisis, termasuk juga dengan properti ya. Dan ini bisa dibuktikan ya, saat ini akhirnya sudah bisa pulih ya, kehidupan kembali normal ya. Permintaan untuk properti dalam hal ini ya, properti untuk sewaan itu sudah kembali berjalan dengan normal. Tapi di sisi lain kita juga bisa melihat bahwa kembali normalnya ini tidak dibarengi dengan kenaikan harga di properti yang cukup baik ya, artinya tidak sebanding gitu dengan penurunan yang terjadi selama masa pandemi. Dan tentunya hal ini disebabkan oleh dua hal. Yang pertama itu adalah karena demand yang sudah terjadi, yang sudah muncul saat ini itu memang tidak cukup kuat, tidak cukup besar untuk menggerakkan pergerakan ekonomi yang sudah ada sebelumnya. Termasuk juga yang kedua itu adalah supply yang ada saat ini memang jumlahnya sudah jauh lebih besar dibandingkan dengan masa sebelum pandemi. Ya, tentunya ini menyebabkan begitu banyak orang yang akhirnya punya banyak pilihan ya untuk bisa memilih properti, sehingga harga properti tentu tidak bisa maksimal. Tapi dari sisi ini juga kita tidak bisa membantah bahwa memang saat ini properti-properti yang lama itu termakan oleh properti-properti yang baru. Ya, ini sangat normal. Tapi tentu saja sebenarnya cukup banyak juga properti lama yang masih bisa bersaing ya, memiliki nilai jual dibandingkan dengan properti-properti baru. Nah, apa sih jawabannya? Ya, kalau kita perhatikan ya, properti-properti lama meskipun usianya sudah katakanlah lebih dari 20 tahun ya, dan ini saya bicara baik dari gedung apartemen ataupun juga proyek-proyek perumahan ya, itu mereka memiliki perencanaan dan juga melakukan pengelolaan manajemen dengan baik. Ya, jadi mulai dari pengelolaan ketika dilakukan oleh developernya, termasuk juga ketika sudah diserah terimakan ke warga pengurus ataupun juga RT RW dalam hal ini ya, atau juga P3SRS apartemen ya, mereka bisa mengelola apartemennya dengan baik ya, baik dari sisi gedungnya maupun sisi keuangannya. Dan ini juga yang menyebabkan bahwa ya, meskipun umur dari gedungnya tersebut sudah ya 20 tahun, 30 tahun, ya mungkin ada yang sudah 40 tahun, ya tetap masih terawat dan tetap masih memiliki nilai jual yang tinggi. Nah, jadi apa yang bisa menjadi solusi? Ya, apa yang bisa menjadi jawaban bagi ya perusahaan-perusahaan developer ke depannya untuk melakukan penjualan properti? Ya, tentunya ya dari sini kita belajar bahwa ya, menjual properti itu tidak lagi cuma sekedar ya proyeksi harga yang akan naik dan sebagai pemilik hanya cukup diam dan lain sebagainya. Tetapi juga harus mempersiapkan rencana manajemen ya untuk jangka pendek dan jangka panjang ya, termasuk dari sisi maintenance gedungnya, termasuk dari administrasi legalnya dan lain sebagainya. Terutama yang paling penting adalah masalah manajemen keuangan. Setuju ya? Semuanya kan juga kembali ujung-ujungnya uang ya. Ya, jadi tentunya kita sebagai pembeli juga, calon pembeli ya, kita juga harus kritis dan harus banyak belajar dari hal ini ya, dan tentunya bisa memilih properti yang terbaik sebagai calon tempat tinggal kita nantinya. Bagi kamu yang ingin diskusi kepada saya bagaimana bisa memanfaatkan ya properti sebagai aset pasif income ya, kamu bisa diskusi dengan klik link di bawah ini ya untuk chat dengan saya, atau juga bisa mencari properti yang terbaik sebagai tempat tinggal. Kamu juga bisa traktir kopi saya dengan klik link di bawah ini ya. Oke, sekian sharing saya pada video kali ini. Terima kasih dan bye bye.